Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al mab'usu lil alamin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, kita yang hidup ini tidak seharusnya menyediakan kain kapan kita, yaitu sebelum mati. Kecuali kain kapan yang kita sediakan itu kita meyakini jelas halalnya dan juga jelas tidak subhatnya. Kalau jelas halalnya, maka kalau seandainya kita menyediakan kain kapan yang seperti itu, maka hukumnya adalah boleh. Atau jelas tidak ada subhatnya dari harta untuk membeli kain kapan itu, maka perbuatan yang seperti itu juga adalah boleh. Dan demikian juga lagi, bahwa kain kapan itu sering dipakai orang-orang yang soleh, sering dipakai oleh orang-orang yang alim, maka lantas kain kapan itu disediakannya untuk dirinya, maka perbuatan yang seperti itu juga adalah hukumnya boleh. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, kalau ada orang yang menyediakan kain kapannya, yaitu sebelum mati lantas dia berwasiat, tolong kapankan aku nanti kalau aku mati, tolong kapankan aku dengan kain kapan ini. Maka kalau ada orang yang berwasiat seperti itu, maka wajib hukumnya kita mengkapankan seseorang itu dari kain kapan yang dia wasiatkan sebelum dia mati. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, lantas kita buat dengan kain kapan yang lain, sementara sudah ada wasiat, yaitu orang yang tadi sebelum mati itu lantas dia mati, kita ganti kain kapannya dengan kain kapan yang lain, maka perbuatan itu hukumnya adalah haram. Kenapa? Karena melanggar wasiat, yaitu orang yang tadi berwasiat sebelum mati. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, kalau ada orang yang sudah dikubur lantas hilang kain kapannya, apakah karena dicuri kain kapannya atau karena orang yang di dalam kubur itu jasadnya tidak hancur? Karena jasadnya tidak hancur lantas kain kapannya sudah buruk. Kalau nyatanya ada orang yang kain kapannya yang sudah hancur seperti itu, kalau ada kain kapan yang sudah hilang seperti itu, maka kita wajib mengambil dari harta ahli warisnya untuk pengganti kain kapan itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, dan yang berikutnya adalah kita mau membawa jenazah, maka usungan itu ada dua macam, yaitu tempat jenazah yang kita usung, yaitu untuk kita bawa ke pemakaman, itu ada dua macam. Ada yang segitiga. Segitiga itu adalah bahwa usungan itu lebih kecil ke depan dan mengembang ke belakang. Maka kata para ulama, usungan yang paling abdul adalah yang seperti ini, bahwa adalah lebih kecil di depan dan juga lebih besar ke belakang. Apa tujuannya? Supaya di depan itu yang bawanya itu adalah satu orang, dan di belakang itu adalah dua orang. Kenapa? Sunnah kita, kalau sewaktu kita membawa jenazah dalam usungan itu, sunnah kita yang memikul jenazah itu dengan hitungan ganjil. Dan yang kedua, diperbolehkan juga kalau kita membawa usungan jenazah itu dengan segi empat. Maksudnya dari segi empat seperti yang ada pada masyarakat kita. Tapi juga kalau dengan segi empat ini juga diperbolehkan. Tapi juga kalau seandainya kita membawa jenazah itu, disunnahkan membawanya itu adalah orangnya ganjil. Kenapa? Yang demikian itu adalah disayangi oleh Allah, disukai oleh Allah, karena Allah itu menyukai yang ganjil-ganjil. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, sewaktu kita membawa jenazah itu ke pemakaman, tidak diperbolehkan kita membaca-baca apakah itu zikir seperti dalam film-film la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa? Yang disunnahkan sewaktu kita yaitu membawa jenazah itu sebelum sampai ke kuburan adalah mengingat mati,
bahwa kita meyakini juga adalah yang kita antar ini adalah mengantarkan seseorang ke tempat peristirahatan yang terakhir, dan kita mengingatnya juga saya pun akan diantar seperti ini. Agar apa? Sewaktu kita membawa jenazah ke tempat pemakaman itu, tempat penguburan itu, dengan itu kita teringat untuk banyak beribadah kepada Allah. Kita teringat bahwa banyak dosa-dosa kita kepada Allah. Dengan kita teringat bahwa dosa-dosa kita banyak kepada Allah, dengan perbuatan itu kita banyak bertaubat kepada Allah. Mungkin banyak dosa-dosa kita kepada Allah. Dengan bertaubat tadi kita melaksanakan yang mungkin ada yang kita lalaikan dari amal ibadah kita kepada Allah, maka kita akan sempurnakan. Mungkin ada ucapan-ucapan kita yang menyakitkan orang lain, kita minta maaf, itu rasa taubatnya. Maka oleh sebab itu, sewaktu kita membawa jenazah itu, kita adalah merenungi, yaitu bahwa jenazah yang kita antarkan ini adalah meninggalkan alam dunia ini dan diantarkan ke tempat peristirahatan, dan juga kita akan juga mengalami seperti itu. Ini saja dulu pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.